Robby seorang kolektor koin langka. Suatu hari dia menelepon polisi. "Baru kemarin loh koin itu saya dapat," serunya. "Padahal saya ngincernya udah bertahun-tahun, kok tiba-tiba hilang? Pasti pelakunya adik saya. Kalau bukan Ferdi ya Mario. Mereka tinggal bareng saya, Pak. Salah satu dari mereka juga suka ngoleksi buku. Satunya lagi seneng banget ngoleksi perangko langka. Semua koleksi kami ditaruh di suatu ruangan besar." Polisi mulai minta keterangan lebih lanjut kepada Robby. Ternyata kunci ruang koleksi itu ditaruh di dalam guci yang berada di atas perapian. Saat itu rumah Robby cuma dikunjungi Markus temannya. Cowok itu sangat tertarik dengan koin tersebut hingga rela membayar mahal. Tapi Robby nggak mau menjualnya. Dan saat dicek di pagi hari, koin itu sudah hilang. Saat polisi sampai, ruangan itu telah dibuka dengan kunci. Mereka juga nggak nemu sidik jari di situ. Kamu tahu nggak siapa yang udah nyuri koin itu? Markus, cuma dia yang punya alasan kuat untuk menghapus sidik jari. Kedua adik Robby juga tinggal di situ, jadi wajar kalau sidik jari mereka juga ada di situ. Mati listrik total terjadi di kota X, tapi supir bus ini masih bisa melihat anjing yang melintas di depannya. Dia langsung ngerem busnya agar si Anabul nggak tertabrak. Kok bisa gitu? Insiden ini terjadi di siang bolong. Bentuknya sih cuma lubang-lubang yang saling disatuin, tapi bisa sekuat baja dan nggak sekaku tiang. Kamu bisa tebak benda ini? Rantai. Istri Sofyan lapor polisi setelah Sofyan menghilang dari garasi beberapa jam sebelumnya. Di situ cuma ada sarung tangan sebelah kiri. Setelah diperiksa baik-baik, sarung tangan itu terlihat janggal. Ternyata sarung tangan seperti ini cuma dijual di satu toko di kota itu. Si pemilik toko bilang baru-baru ini sarung tangannya dibeli Kevin, tetangga Sofyan, dan Rian, teman kerja Sofyan. Polisi segera mendatangi Kevin agar ditunjukkan sarung tangan itu. Tapi Kevin cuma punya satu. "Yang sebelah hilang beberapa hari lalu, Pak. Jadi tinggal itu." Lalu dia memakai sarung tangan itu untuk meyakinkan polisi. Polisi juga mendatangi Rian. "Sarung tangan ini saya pakai saat benerin mobil, Pak. Karena sudah kumal ya saya buang aja." Menurutmu, siapa nih yang tahu keberadaan Sofyan? Rian. Kevin pakai sarung tangan di tangan kiri, sarung tangan di rumah Sofyan juga sebelah kiri. Dosen matematika sedang mengajari muridnya soal bilangan Romawi. Dia meminta mereka untuk bikin garis agar IX berubah jadi 6. Tapi syaratnya, mereka nggak boleh ngangkat pulpennya dari kertas sampai garis ini selesai digambar. Jeffrey bisa menjawab paling dulu tuh. Memangnya gimana cara dia menjawab soal ini? Dia membuat huruf S di depan IX sehingga didapat 6 atau 6. Sarah dan Sinta punya banyak coklat. Tiap wadahnya berisi 14. Sarah makan beberapa coklat dan Sinta juga makan dengan jumlah yang sama. Jadi coklat mereka tinggal berapa sekarang? Mereka berdua masih punya 14 coklat. Carmilla mendapat warisan rumah tua dari tantenya yang tajir melintir. Saat memeriksa ruang bawah tanah, dia menemukan pintu kayu berukuran besar. Kemudian dia membukanya dan rupanya di situ ada ruangan kecil. Di dalamnya ada 3 tas dan secari kertas berisi catatan. Salah satu tas berisi uang senilai 15 miliar rupiah dan 2 lainnya kosong. Kamu cuma bisa membuka satu tas, pilih dengan bijak. Di tiap tas juga ada catatannya. Di tas pertama tertulis, uangnya nggak di sini. Di tas kedua juga sama, uangnya nggak di sini. Lalu catatan di tas ketiga tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau cuma ada satu pernyataan yang dianggap benar, maka mana tas yang berisi uang?
Uangnya nggak mungkin ada di tas kedua atau ketiga karena itu bikin dua pernyataan jadi benar. Uangnya pasti ada di tas pertama. Saat nyari barang, kamu selalu nemu barang itu di tempat terakhir yang kamu cari. Kenapa gitu? Benda selalu ditemukan di tempat terakhir kamu nyari karena setelah itu kamu nggak perlu nyari lagi. Sebelum pergi liburan, sepasang suami istri ini minta tolong tetangganya untuk jagain rumah mereka. Setelah mereka kembali, si istri langsung tahu kalau perhiasan mahalnya telah hilang. Insiden ini terjadi saat mati listrik. Padahal perhiasannya disimpan di tempat aman. Rumah mereka juga nggak dibobol maling. Apalagi tetangga mereka juga orang jujur tuh. Perhiasan itu hilang tanpa disengaja. Kamu tahu kenapa? Si istri ngumpetin perhiasannya di sela-sela kemasan makanan beku di dalam freezer. Karena mati listrik, makanannya membusuk. Lalu tetangga mereka membuang semua makanan busuk itu beserta perhiasannya. Kamu terkunci di dalam ruangan, di hadapanmu ada 3 pintu. Sebetulnya semua pintu itu bisa dilalui, tapi knopnya bermasalah. Knop pertama dialiri listrik bertegangan tinggi, knop kedua dilapisi racun, kalau sampai mengenai kulitmu, nyawamu nggak akan bisa selamat. Knop pintu ketiga sangat panas, tanganmu bisa-bisa melepuh kalau sampai menyentuhnya. Knop pintu mana yang perlu kamu pilih? Knop kedua, kamu bisa merobek kain di pakaian, lalu memakainya untuk melindungi tanganmu saat membuka pintu, sehingga tanganmu nggak menyentuh knopnya secara langsung. Wanita ini menjadi korban tabrak lari. Setelah polisi tiba di lokasi, para saksi menjelaskan detail mobil si penabrak. Setelah cukup mendapat keterangan, petugas segera mendatangi rumah salah satu tersangka. Di situ juga ada mobil yang bentuknya sesuai dengan keterangan para saksi. Tapi pemilik mobil itu ngaku kalau seharian dia di rumah aja. Polisi tahu kalau dia berbohong. Bagaimana bisa? Kap mobilnya masih terasa hangat. Pasti mobilnya habis dipakai tuh. Saya lagi lewat jalan tol, tapi salah satu ban mobil saya bocor. Jadi saya harus stop buat ganti ban. Setelah saya masuk lagi, baterainya ternyata habis. Waduh, ternyata saya ada di kota kecil. Ya udah, saya tunggu aja. Barangkali ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Tapi tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Kondisi saat itu gelap banget, Pak. Jadi saya coba nyalain lampu utama. Terus ada seorang pria memanjat keluar dari rumah sambil membawa kantong besar. Karena sangat takut, saya langsung lari ke kantor polisi terdekat. Begitulah cerita Pak Harun. Lalu polisi balik bertanya, "Di mana Anda menyembunyikan semua curian Anda dari rumah itu?" Gimana Pak polisi bisa menyimpulkan begitu? Kalau baterai mobil Pak Harun kosong, kok dia bisa nyalain lampu utama? Dahlan terjebak di ruang bawah tanah. Di situ ada selembar kertas berisi catatan dan pulpen. Kamu perlu nyari tahu dulu caranya bikin angka 200 dari 188 cuma dengan satu garis agar kamu bisa lolos. 5 menit kemudian, pintunya sudah terbuka dan Dahlan bisa lolos. Memangnya dia ngapain? Dia membuat garis horizontal di tengah-tengah angka 188. Dengan begini, dia akan dapat 2 angka 1 dan 4 angka 0. Cewek kece ini berseru, "Saya belum pernah ke toko itu, toko cetar membahana. Namanya aja aneh banget." Tapi sejumlah pengunjung bilang ada cewek berbaju ungu telah nyolong semua uang di meja kasir saat penjaganya nggak ada. Kemudian dia keluar dari situ, jelas detektif Ade. Kemudian dia nyolot lagi. "Saya kan cuma berdiri di luar toko, tapi malah ada yang nuduh saya macem-macem. Jelas dong, saya jadi takut dan langsung lari. Terus petugas polisi mencegat saya. Nah makanya saya balik ke dalam toko biar pikiran saya lebih jernih. Sejumlah pengunjung malah nuduh saya maling uang, padahal mereka sendiri juga nggak yakin."
Oke, saya tahu kok Anda malingnya, kata si detektif. Gimana dia bisa tahu? Cewek itu bilang balik ke dalam toko, yang artinya dia memang sudah ada di situ sebelumnya. Ya, ketahuan deh kalau dia bohong. Perusahaanmu memproduksi sepatu. Pabriknya ada 2 di 2 kota yang berlainan. Pekerja di kedua pabrikmu mulai suka nyolong sepatu tuh. Kamu sudah nggak bisa memperketat keamanannya, tapi pencurian ini harus dihentikan. Gimana caranya? Satu pabrik khusus memproduksi sepatu kiri aja, dan pabrik satunya khusus memproduksi sepatu kanan aja. Detektif Asrul mengikuti kompetisi yang diadakan oleh konsultan swasta dari Eropa. Dia ingin menjadi detektif terbaik tahun ini. Di malam terakhir kompetisi, si konsultan menjelaskan aturan mainnya. Kalian akan dikumpulkan di ruangan besar. Saat mendengar tembakan dari luar, kalian harus langsung keluar dan mencari penjahatnya. Siapapun yang berhasil nemuin pelakunya terlebih dulu, menang. Jangan pakai alat bantu. Setelah berjam-jam, semua orang di dalam ruangan itu mulai cemas. Asrul tiba-tiba bangkit dan langsung menuju ruangan lain. Teman-temannya pun jadi bingung, tapi dia cuma membalas, "Aku perlu siap-siap melakukan pengejaran." Lalu dia duduk tanpa menyalakan lampu. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara tembakan. Asrul langsung berlari keluar dan berhasil menjadi orang pertama yang menyergap penjahat itu. Setelah menyerahkan hadiah, si konsultan bertanya, "Apa yang bikin Anda jadi yang pertama?" Apa jawaban Asrul? Matanya nggak perlu lagi menyesuaikan dengan kondisi gelap di luar ruangan karena dia sudah beberapa saat berada di tempat gelap.